Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pemirsa Bumi Wali TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membawakan materi yang berjudul Kebangkitan Umat Islam. Pemirsa Bumi Wali TV, berbicara tentang kebangkitan ini pasti akan berbicara tentang histori atau sejarah terhadap umat-umat terdahulu. Terutama kita akan membicarakan tentang para nabi. Di antaranya yaitu yang akan saya ambil ibroh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Beliau juga menjadi bukan sekedar nabi tapi menjadi seorang rasul juga ya, di antara 5 rasul ulul azmi. Teman-teman, mengambil kisah dari Nabi Ibrahim itu tadi, kita pasti sudah tahu ya, yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-An'am ayat 76-78. Maaf ini teman-teman, saya akan bacakan saja langsung terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-76 sampai 78. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ini surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 berkisah tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhannya. Jadi kalau dulu tuh saya masih ingat ya, ada lagu yang syairnya itu lagu-lagu zaman tahun-tahun 90-an lah. Itu judulnya, lagunya itu liriknya apa ya? Bintang menghilang, bulan pun tenggelam, matahari bercahaya dan terbenam. Dia mencari antara siang dan malam sesuatu yang jadi jawaban, ialah Tuhan. Itu yang saya masih ingat ya, lirik lagu itu ya. Saya lupa penciptanya siapa itu. Nah, itu dari Al-Quran tadi ya, Al-An'am ayat 76 sampai 78 tadi, itu mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang itu dengan penalaran akalnya mencari tahu mana yang lebih layak untuk disembah. Dia mencari Nabi Ibrahim itu. Dia melakukan tafakur alam. Dia melihat bintang, ternyata menghilang. Melihat bulan yang cahayanya menyejukkan, ternyata menghilang di pagi harinya. Dan dia melihat matahari yang terang benderang dan lebih besar, ternyata di sore hari itu terbenam. Dan dia mengatakan, ini tidak layak untuk menjadi Tuhan. Dan dia berkata kepada kaumnya, aku berlindung dari apa yang kalian persekutukan. Jadi dari situ bisa dikatakan bahwasanya kebangkitan itu berasal dari kesadaran atas akal untuk mencari sebuah
uh, untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan. Dari mana, mau apa, dan akan kemana. Nah, itu satu pertanyaan harus mesti dijawab untuk mendapatkan hakikat sebuah kebangkitan. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan itu, teman-teman pemirsa Bumi Wali TV. Nah, dari situlah berlanjut ketika Nabi Ibrahim juga menyaksikan umatnya yang masih menyembah berhala yang dibuat dari batu-batu itu ya. Nabi Ibrahim setelah dia melakukan tafakur alam, mencari Tuhannya, ya kan, dan tidak ada satupun layak disembah dari diantara bintang, bulan dan matahari itu juga. Akhirnya dia menemukan bahwasanya pasti ada sebuah pencipta di balik alam semesta ini, terlebih dari kaumnya menyembah berhala. Dan itu juga dikisahkan teman-teman di dalam surat Al-Anbiya ayat 58. Ya, ini mengandung sebuah ibroh yang di situ kesadaran tingkat tinggi atas manusia untuk menyadari bahwasanya dia adalah hamba yang diciptakan dan pencipta itu adalah ada. Saya langsung baca saja ya terjemahnya ya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang besar dari patung-patung yang lain, agar mereka, umatnya itu, kembali bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka, dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka menjadi tertunduk, seraya berkata, sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Nah, ini dari sini kan mengandung sebuah revolusi pemikiran yang di situ menggugah kesadaran. Sesuatu yang selayaknya tidak bisa disembah, untuk apa disembah? Nah, itu Nabi Ibrahim melakukan sebuah aksi supaya umatnya itu sadar. Jadi Ibrahim itu menghancurkan berhala, setelah itu disisakan yang gede itu. Yang besar dibiarin. Ketika umatnya bertanya kepada dia, Ibrahim justru membalikkan pemikiran mereka. Tanyakan kepada yang besar itu. Akhirnya mereka menyadari bahwasanya mana mungkin kami bisa bertanya kepada berhala yang itu notabene terbuat dari batu yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba, itu dari situ kan sebuah sebuah pertanyaan balik yang membuat mereka tersadarkan bahwasanya tidak layak seorang manusia menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Sangat jauh, tidak bisa tidak pantas untuk disembah. Bahkan ada ya di Al-Quran surat As-Saffat ayat 95 dan 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qala berkata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, mengapa ata'buduna ma tanhitun? Mengapa kalian menyembah terhadap sesuatu yang kalian pahat itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Maksudnya yang perbuat itu yang kalian membuat patung itu Allah juga yang menciptakan. Sebagaimana tadi ya, surat Al-Anbiya tadi itu tuh. Sampai mereka tersadarkan. Nah, ini kan sebuah kesadaran yang membuat revolusi berpikir levelnya itu naik gitu loh. Yang tadinya umatnya itu menyembah berhala menjadi sadar bahwasanya untuk apa? Menyembah sesuatu yang dia sendiri nggak bisa menjawab
pertanyaan dari manusia di sebuah batu ya. Ini kan eh, kolosal sekali kisah ini. Nah itu dari situlah yang membuat Namrud sebagai penguasa saat itu tidak suka gitu kan atas eh, dakwah Nabi Ibrahim menyadarkan kaumnya itu tadi. Akhirnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan hukuman dibakar. Dikumpulkan kayu-kayu gitu kan sebanyak-banyaknya lalu dibakar dan Nabi Ibrahim itu dinaikkan ke sebuah manjanik atau ketapel yang besar dilemparkan. Dari situlah Allah menurunkan mukjizat Ibrahim ternyata tidak terbakar sampai api itu sudah mengecil, ternyata Nabi Ibrahim masih hidup. Dan sejak saat itulah banyak umat tersadarkan dan ingin mengikuti Nabi Ibrahim. Bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu benar dan masuk akal. Nah, dari situlah setelah itu Nabi Ibrahim diusir ke Mesir. Nah, ini jadi dari situ teman-teman bahwasanya ya sebuah revolusi berpikir yang bisa menjawab pertanyaan besar dari mana, untuk apa, dan akan kemana, itu yang akan menjadikan manusia itu bangkit. Sebagaimana di Islam, dari mana mau apa dan akan kemana, jawabannya adalah dari Allah. Untuk apa kita beribadah kepada Allah? Dan akan kemana? Kita akan menuju akhirat, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sebagaimana ayat Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, ayat sabul insan, ayat roka sudah. Apakah manusia mengira mereka biarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Lalu teman-teman, berbicara kebangkitan juga, sebagaimana Nabi Ibrahim yang menyadarkan kaumnya itu tadi tentang penyembahan berhala. Berbicara kebangkitan juga, ya saat ini juga banyak yang mencontoh kebangkitan yang ada di Eropa pada abad ke-15 Masehi. Jika kita teliti apakah yang terjadi di Eropa pada abad ke-15 atau yang dinamakan Renaissance itu sebuah kebangkitan, jika kita teliti teman-teman, itu sebetulnya itu sebuah pelarian para intelektual di Eropa, ya bahkan masyarakat Eropa saat itu yang mereka ingin lepas dari kontrol gereja yang saat itu sangat ketat dan masif mengontrol seluruh umat manusia. Jadi di Eropa saat itu gereja beserta paus itu sangat ketat memimpin dan mengontrol seluruh gerak-gerik. Bukan cuma gerak-gerik, jadi seluruh sistem kehidupan itu dikontrol oleh gereja. Nah, mereka para ilmuwan yang saat itu dinasti Abbasiyah sedang maju-majunya dunia Islam itu di Khalifah Abbasiyah itu banyak orang-orang Eropa yang menuntut ilmu ke kekhalifahan Abbasiyah. Dan mereka menemukan bahwasanya apa yang dipelajari terutama tentang teknologi dan ilmu alam itu ternyata bertentangan dengan doktrin yang ada di gereja. Sebagaimana mereka mendapatkan pemahaman bahwasanya bumilah yang mengelilingi matahari. Sementara di gereja lain lagi, pahamnya bumi itu adalah datar dan matahari yang mengelilingi bumi. Itu bertentangan. Akhirnya mereka ingin lepas dari pemikiran dan dogma dari gereja itu tadi. Nah, dari situlah sebenarnya itu bukan kebangkitan. Mereka ingin lari dari sebuah kontrol gereja itu tadi. Kontrol ketat gereja. Nah, setelah itu terjadilah revolusi. Ya, revolusi antara orang-orang para ilmuwan dan intelektual melawan para pemegang otoritas keagamaan, pemegang otoritas gereja. Terjadi clash, akhirnya terpisahlah dua kubu itu tadi. Mereka yang memegang otoritas keagamaan atau gereja, mereka akhirnya memegang wilayah akhirat dan keagamaan saja. Sementara mereka yang
ingin lepas dari kontrol gereja dan para intelektual ini, ya akhirnya dia membentuk sebuah membuat sebuah aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia sendiri. Nah, itu Renaissance itu intinya kan dari situ. Terpisahnya antara umat, ya umat mereka itu tadi, umat Eropa dari kontrol gereja. Renaissance itu. Nah, itu sebenarnya dia bukan sebuah kebangkitan tapi pelarian. Apa yang terjadi teman-teman setelah ada Renaissance itu? Masuklah pada abad ke-17 atau abad 18 ya. Itu namanya abad pencerahan. Yang di situ semakin banyak para filosof-filosof ya membuat tata aturan hidup masing-masing dan banyak aliran-alirannya. Sebagaimana kapitalisme, ya kan, komunisme, sosialisme. Itu dari situ mulai banyak muncul seperti itu. Kalau sebelumnya itu abad ke-15 itu Renaissance itu lebih cenderung, lebih kuat kepada sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan, karena mereka ingin lari dari kontrol gereja, bukan bangkit, tetapi mereka ingin lepas dari kontrol gereja. Nah, mereka pada abad ke-18 itu tadi, mereka mulai bangkit pemikirannya. Tapi bangkitnya bukan atas dasar wahyu. Mereka ingin membuat aturan hukum sendiri atas dasar akal total. Akhirnya muncul aliran kapitalisme yang di situ membolehkan umat seseorang untuk memiliki semua macam-macam, menguasai semuanya. Muncul juga komunisme atau sosialisme juga sebagai lawan dari kapitalisme itu, di mana komunisme itu ingin menghilangkan kepemilikan pribadi, karena kapitalisme itu kan menguasai semua aset. Karena menguasai semua aset terjadi kezaliman-kezaliman. Nah, muncullah komunisme, dia ingin menghilangkan kepemilikan pribadi. Ya, justru kepemilikan pribadi itu tadi malah bertentangan dengan fitrah manusia, di mana manusia juga ingin memiliki sebuah privasi, teman-teman. Kepemilikan pribadi. Muncul sosialisme. Sama juga itu. Dia ingin menyebarkan dogma bahwasanya sama rata sama rasa. Manusia itu harus sama rata sama rasa. Padahal manusia, baik perempuan atau laki-laki, anak kecil dan dewasa, tidak bisa disamaratakan. Semua pasti punya proporsi masing-masing. Nah, sejak muncul kapitalisme, lalu komunisme, sosialisme, ada fasisme juga di situ, macam-macam ya. Kita lihat, apakah Eropa saat ini bangkit? Tidak, teman-teman. Mereka itu justru terpuruk. Ya, bangkit sebagai adidaya, tapi kebangkitannya itu kebangkitan yang salah, bahkan semu gitu loh. Bangkitnya itu ternyata di negara-negara sana juga, Eropa terutama Amerika juga banyak terjadi ketimpangan sosial. Karena apa? Dampak buruk dari kapitalisme itu mengeksploitasi kepemilikan bersama. Sementara komunisme dan sosialisme tidak bisa memberikan solusi secara totalitas. Jadi seperti itu yang kita lihat ya di peradaban Eropa dan Amerika atau peradaban Barat lah. Dengan dia bangkit lepas dari kontrol gereja, justru terjadi kezaliman antar manusia. Nah, melihat itu tadi, kebangkitan semu yang dilahirkan oleh peradaban Barat, Eropa, Amerika itu tadi, bahkan Cina yang sekarang mengikuti jejak mereka, ya, kita melihat bagaimana dengan kaum muslimin kebangkitan itu. Kaum muslim itu bangkit, teman-teman, ketika dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, ya kan, mendapatkan tantangan dakwah, lalu di Madinah umat di sana lebih menerima dakwah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan di sanalah kepemimpinan itu diserahkan kepada beliau, kepemimpinan umat itu tadi. Nah, sejak saat itulah mulailah beliau memimpin umat manusia dengan
seperangkat aturan, mulai dari akidah hingga syariah. Dan saat itulah Islam disebarkan ke seluruh dunia. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, memasuki era Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, atau yang kita sebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Saat itulah terjadi keadilan yang disebarkan oleh Islam. Dan saat itulah Islam itu bangkit. Dan tidak sampai situ, teman-teman. Dan itu berlanjut. Memasuki kepada era kekhalifahan yang diturunkan kepada anak-anaknya. Sebagaimana Bani Umayyah, dia itu mulai berkembang di Syam, gitu kan. Syam itu kan wilayah Palestina, Yordania, Libanon. Ada empat negara di situ ya. Palestina, Yordania, Libanon, dan Suriah. Itu kekhalifahan Umayyah itu ada di sana. Tersebarlah Islam dari sana. Setelah itu dilanjutkan oleh kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di Irak. Setelah Irak diserang oleh tentara Salib, ya kan, oleh tentara Tartar, tentara Kubilai Khan. Nah, dari wilayah Eropa sana ya muncul kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi dari mulai Umayyah, lalu berlanjut kepada Abbasiyah di Irak, lalu berlanjut kepada kekhalifahan Utsmaniyah di Romawi Timur atau Konstantinopel. Nah, sejak saat itulah, jadi 1300 tahun lebih saat itu umat Islam itu bangkit dan melahirkan banyak peradaban. Peradaban tulis menulis, ya, kitab-kitab yang di situ banyak membahas tentang bahasa, kedokteran, teknologi, bahkan kita temui di sana banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang muncul di dunia Islam. Bayangkan teman-teman. Jadi inti dari kebangkitan itu apa sih teman-teman? Ya, kebangkitan itu sebetulnya sebuah ikatan, sebuah terjalinnya ikatan antara iman, akal, dan kesadaran. Di mana iman adalah sebuah fitrah manusia untuk mengkuduskan atau mengkultuskan sesuatu. Nah, masalahnya sesuatu yang dikultuskan itu apa yang layak? Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi ya. Itu adalah yang berhak kita kuduskan dan kita sembah. Itu adalah Allah SWT. Al-Khaliq Al-Mudabbir. Pencipta dan pengatur alam semesta dan manusia. Lalu apa? Di situ ada sebuah akal. Nah, akal itulah yang dimana manusia itu bisa menentukan, mempertimbangkan mana yang salah dan benar, baik dan buruk. Di samping karena adanya iman itu tadi, ya kan, sebagai pemandu. Nah, akal ini juga mempertimbangkan juga tentang salah dan benar. Jadi adanya wahyu, karena adanya iman dan dengan diutusnya para nabi, ada iman di situ, ya kan, ada wahyu sebagai pembimbing. Nah, akal itu juga membenarkan apa yang dikatakan oleh wahyu tersebut. Nah, lalu timbullah sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Untuk menjawab pertanyaan terbesar bagi seluruh umat manusia. Dari mana, mau apa, dan akan kemana? Nah, itulah sebuah kebangkitan di mana terintegrasinya iman, akal, dan kesadaran. Dan saat ini bagaimana dengan kaum muslimin? Refleksi kita, umat Islam saat ini terpuruk. Umat Islam saat ini tidak bangkit. Sebagaimana dahulu umat Islam itu bangkit, sekarang tidak bangkit. Karena apa? Justru umat Islam saat ini mengikuti apa yang terjadi di Eropa, sebagaimana yang saya ceritakan tadi ya. Renaissance itu tadi, mereka mencoba mengikuti, ternyata tersesat. Karena apa? Eropa itu, kebangkitan Eropa, saya katakan sekali lagi, itu bukan sebuah kebangkitan, dia hanya sebuah pelarian dari dogma atau doktrin dan otoritas gereja. Sementara Islam
Justru dengan adanya Al-Quran, 4 pilar ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas Syar'i, justru itu menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Ketika dia mengikuti Eropa, itu tadi kebangkitan Eropa, justru yang terjadi adalah terpuruk. Sebagaimana Eropa itu tadi ya, dia melepaskan diri di kontrol gereja, justru mereka terpuruk. Umat Islam harusnya dia mengikuti cara perjuangan Rasulullah yang di situ menjadikan 4 pilar itu tadi sebagai sumber hukum-hukum Islam. Saat ini umat Islam hanya menjadi umat pengekor. Ketika terjadi sesuatu di belahan dunia, umat Islam selain dia tidak punya pemimpin, pendapat atau statement dari umat Islam terlalu banyak perbedaan dan bahkan pertentangan. Mereka hanya menjadi umat pengekor atau follower saja, tidak menjadi sebuah umat yang trendsetter seperti dulu. Nah, itu jadinya umat Islam sekarang itu ya bisa dikatakan mundur. Bukan hanya mundur dari segi pemikiran, tapi dari segi sains dan teknologi umat Islam sekarang hanya menjadi pengekor. Padahal dahulu ketika zaman dinasti Abbasiyah, selain maju dari pemikiran, kaum muslimin juga saat itu maju dari segi sains. Sebagaimana saat itu orang-orang Eropa yang dia belajar ke dunia Islam, ketika mendapatkan ilmu dari dunia Islam dan balik ke negaranya ternyata bertentangan dengan doktrin gereja, saat itulah terjadi pertentangan. Sayangnya ketika dia menang melawan gereja, dia justru membuat hukum aturan sendiri, di mana manusia ketika membuat hukum salah, benar, baik, buruk itu sangatlah subjektif. Beda ketika salah, benar, baik, buruk, standar-standar itu ditentukan oleh Sang Pencipta, itu pasti absolut kebenarannya. Dan inilah kita lihat sekarang umat Islam tidak bisa membedakan salah, benar, buruk, baik, buruk. Bahkan standar kehidupan kaum muslimin sekarang yang harusnya halal haram menjadi apa? Standarnya adalah untung rugi. Untung rugi adalah pola pikir kapitalisme. Maka kapitalisme itu disebutnya Ra'sumaliyah. Dia kata Ra'is itu kepala, mal itu harta. Jadi yang di kepalanya itu hanya memikirkan harta duniawi. Bagaimana supaya umat Islam bangkit? Kembali lagi, dia harus kembali mengamalkan 4 pilar itu tadi. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas Syar'i. Insya Allah dia akan bangkit memimpin dunia. Sebagaimana di Al-Quran juga disebutkan ya ayatnya. Ya ayyuhallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Tidak setengah-setengah, tidak sekuler, tidak mengambil aspek duniawi, mengambil aspek usrawi, sementara yang duniawi membuat aturan sendiri. Tidak seperti itu. Sementara ketika kaum muslimin mengambil Islam secara kafah, pasti dia akan bangkit. Dan sekarang terbukti ketika kampanye untuk penegakan sebuah hukum Islam, yaitu syariah dalam bentuk pemerintahan yang disebut khilafah, justru mereka orang-orang yang memusuhi Islam sangat benci. Padahal itu baru beromongan doang itu. Baru OMDO, baru NATO, no action talk only, baru OMDO saja itu sudah ketakutan. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya kalau umat Islam kembali menggunakan 4 pilar itu tadi, lalu mengikuti jejak perjalanan Rasulullah, menjadikan syariah dan khilafah sebagai sebuah penegakan hukum Islam itu tadi, pasti Islam akan bangkit sebagaimana 13 abad yang lalu. Jadi kembali, wahai teman-teman Bumi Wali TV, bahwasanya kebangkitan itu tiada lain adalah terintegrasinya iman, akal, dan kesadaran akan adanya
terhadap adanya sebuah adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ yang disebut ruh. Jadi ruh itu adalah kesadaran atau idrok silabilah, kesadaran akan hubungan kepada Sang Kholik. Sekiranya itu aja teman-teman. Tak lain kebangkitan itu adalah sebuah kesadaran akan hubungan terhadap Sang Pencipta dan mengikuti aturan Sang Pencipta. Dari sinilah pasti akan timbul kebangkitan yang hakiki. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.